Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom juga yang ada di rumah, karena kita mengadakan siaran langsung di Facebook GBI Agustas. Kita akan mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita satukan hati kita. Penuh rasa syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena kami rasakan begitu besar kasih Tuhan akan hidup kami. Engkau yang membuat setiap kami berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Sore menjelang malam ini ya Bapa, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, sebelum kami memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu, jikalau Tuhan dapat iksan dosa dalam setiap pribadi kami, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan setiap kami ya Tuhan, agar ketika kami menyembah dan memuji nama Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul bersekutu dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir ya Tuhan. Kami butuh Engkau, sebab tanpa kehadiran-Mu ibadah kami akan sia-sia ya Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang ajaib, yang layak kami muliakan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.
dan sembah dan puji. Sukacita di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir 2000 tahun yang lalu, tetapi Engkau hadir tetap hari ini sampai selama-lamanya. Patutlah kami bersyukur dan bersorak-sorai meninggikan Engkau di tempat ini. Kau hadir menjamah setiap kami, apapun keadaan kami, apapun problem masalah yang kami hadapi, kami mau bersukacita bersama dengan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam Kau ada jalan keluar di setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji menyembah Kau di tempat ini, meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak, bernyanyi, menari di tempat ini Tuhan, meninggikan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Dengan yang lain katakan senyum, kasih senyum yang menarik Bapak Ibu. Mari yang ada di rumah juga bersukacita bersama dengan
tempat ini. Karena dalam pujian kita sorga bergema, lahir Raja Mulia.
yang ada di rumah, mari bersukacita di hadapan Tuhan. Baik kita tidak bisa bersama di tempat ini, tapi kami percaya saudaraku, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan yang ada di tempat ini berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita rekan pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia lahir, dia mati. Bahwa walaupun dia lahir 2000 tahun yang lalu, dia ada sampai hari ini memelihara kita. Amin. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun yang kita hadapi, kita datang hari ini, bahwa kita pulang dengan berkat dan kelepasan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan menyaksikan liturgi anak sekolah minggu. Saya undang maju ke depan, silakan. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk Filipi 3 ayat 20, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur, dan kita sebagai orang tua
masih kecil anak-anak kita akan ajari kebenaran firman Tuhan supaya di saat besar mereka tidak akan tersesat dan mereka tetap kuat dan teguh di dalam iman percaya mereka. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan dan memberikan persembahan buat Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Kita naikkan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Senda sediaan Pak Ari. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, di saat kita memuji Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara buat kita. Amin. Maka Tuhan yang akan menjauhkan corona ini semuanya. Dan saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan juga berkata bahwa 1000 rebah di sisi kanan kita, bahkan 10.000 di sisi kiri, kita akan tetap melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di depan kita. Amin. Bersyukur sama Pak, saya lupa, yang sekarang sudah sembuh. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Selama ini sakit dan Ibu Nande Biring ya, Nande Biring yang sakit selama ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Dan hari ini ambil kesempatan, ambil iman. Siapapun yang sakit yang datang hari ini, ambil roh itu. Kesembuhan terjadi, pulang dari tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan kesempatan
Kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari Ibu Rumondang dan Maria. Persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan memberikan kesaksian pujian bersama dengan Maria, anak saya. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Indahnya Natal di hatiku.
akan melihat persembahan dari kaum pemuda dan remaja kita di tempat ini. Mereka akan memberikan satu pujian buat Tuhan melalui gerak tari tortor yang mereka akan bawakan. Kami persilakan. Bapak Ibu, semua suku yang ada di dunia ini menyembah Tuhan, amin. Oh, apapun kesukuan kita, dia akan memuji Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita, amin. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian dari kaum Bapak. Saya undang Pak Tampu Bolon bersama dengan saya.
Dan Bapak Ibu, sebelum kami naikkan pujian ini Bapak Ibu, kenapa saya pilih lagu ini? Arti dari lagu ini memang bahasa Batak Bapak Ibu, tapi arti dari sebuah lagu ini bahwa tidak ada teman kita, tidak ada teman pengaduan selain daripada Yesus. Dan ini tercetus buat saya untuk menyanyikan lagu ini Bapak Ibu waktu November yang lalu. Adik saya yang nomor 3 dipanggil oleh Tuhan dalam usia yang masih muda, 42 tahun. Dan saya melihat Bapak Ibu bahwa hanya Tuhanlah tempat pengaduan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ada natangnya. Itu ada ini pohonnya. Ikut Yesus tolong aku, sama aku hidup. Kapun Yesus tolong terus witamu dan dia kau di sini. Tuhan Yesus tolaki sayu tolongku Yesus tolong aku namamu. Ikut Yesus tolong aku molo masih tahunan ku ibadah ku tinggal nasana masorangan kang lagi garau isi. Tuhan Yesus tolaki sayu tolongku Yesus tolong aku namai. Dan dia raulisi Tuhan Yesus tolaki sayu tolongku Yesus tolong aku namai. Terima kasih Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Kau yang menjamah kami. Firman-Mu Tuhan yang melawat kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat menjamah setiap kami. Kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu membawa kami. Kami bisa menikmati berkat Tuhan. Kami mau bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Oh sorga yang Tuhan janjikan itu menjadi milik Kau. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau dan kami rindu kuasa. Haleluya.
ajar kami Tuhan malam hari ini bukan merayakan Natal seperti yang lalu-lalu, tetapi ada sesuatu yang baru buat kami mengerti rahasia kerajaan sorga. Karena betapa besar kasih-Mu kepada kami, Engkau tidak ingin seorang pun binasa. Karena itu Bapa, Roh Kudus, mari ajar kami, buat kami mengerti, sehingga kami benar-benar menjadi warga kerajaan sorga. Kami benar-benar menjadi umat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara buat kami. Segala kuasa gelap, roh jahat, iblis setan yang ingin mencuri kebenaran firman Allah, kami bersatu menolaknya dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasa dan Roh Kudus yang ambil alih tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu bisa ke kamar sebelah ya, ada guru sekolah minggu di situ ya. Shalom. Puji Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu merayakan Natal yang keberapa, tetapi malam hari ini kita diingatkan makna Natal itu apa sih? Apa sih makna Natal itu? Apakah baju baru? Apakah makanan-makanan? Sangat disayangkan, saudara. Seringkali kita mengutamakan, seringkali kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak mendasar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema Natal kita adalah Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Apa saudara? Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Kita baca dari Matius pasalnya yang pertama ayat 21. Kelihatan? Kelihatan ya. Kita baca 2-3 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin, saudaraku. Jadi apa yang ingin kita pahami tentang tema ini, saudara? Saya ingin saudaraku bahwa hal yang penting untuk kita pahami apa, saudara? Utamakan keselamatan. Apa, saudaraku? Utamakan keselamatan. Inilah rencana Tuhan, ya. Kita tanpa sadar bahwa dunia ini seperti rumah yang sedang terbakar, saudara. Kita tidak tahu bahwa sudah ada api di dunia ini, saudara. Dan nanti kalau saudara baca surat Petrus, dunia ini akan hancur dengan api, saudara. Ya, zaman Nabi Nuh dengan air, tetapi nanti dalam Petrus 2 pasal 3 hari Tuhan, ya, itu dengan api. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa apa gunanya seorang memiliki seisi dunia, ya, di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memiliki seisi dunia kalau dia binasa? Saudaraku, tentang keselamatan ini sangat penting sekali. Dan ini harus menjadi prioritas kita. Sudahkah kita yakin bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan? Sebab kalau kita belum yakin diselamatkan oleh Tuhan, maka sia-sialah kekristenan kita. Sia-sialah ibadah kita, saudaraku. Ya. Karena keselamatan ini adalah proyek Tuhan. Keselamatan inilah Tuhan datang ke dalam dunia. Dia mau menjadi sama seperti kita. Dia mau menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dan dia menciptakan langit baru, bumi baru. Supaya kita yang ada di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Kita menjadi manusia baru. Dan tinggal di langit baru, bumi baru. Amin, saudara. Dan di langit baru, bumi baru, kekal, abadi. Tidak ada maut, kematian tidak ada, saudara. Tidak ada penderitaan, kesusahan, tidak ada, saudaraku. Dan
Kita seringkali diperbodoh oleh setan sehingga kita tidak mau mengutamakan keselamatan. Padahal Tuhan Yesus jelas berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah keselamatan itu? Keselamatan itu bukan hanya bicara tentang masuk surga, tetapi keselamatan itu, saudaraku, adalah rencana Tuhan untuk membawa kita kepada fitrah kita semula sebelum jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia sebelum jatuh dalam dosa, begitu mulia, segambar, serupa dengan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada tangisan. Dia mulia, sama seperti segambar dengan Tuhan. Itulah keselamatan. Jadi rencana Allah untuk membawa kita kepada fitrah kita semula sebelum jatuh dalam dosa. Dan Alkitab berkata, saudaraku, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa saudaraku? Semua orang sudah berdosa. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Ya. Apakah dosa itu, saudaraku? Dosa itu ibarat panah, dia meleset, tidak ada di tepat sasaran. Itulah dosa, ya. Manusia mengikuti jalannya masing-masing. Manusia mengikuti keinginannya masing-masing. Padahal manusia itu milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, punya Tuhan. Makanya yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan diselamatkan. Dialah yang akan masuk surga. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam ibadah di sini, kita diberi visi oleh Tuhan, yaitu membangun jemaat yang alkitabiah, jemaat yang cinta firman Tuhan, jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Karena saudaraku, tanpa itu kita tidak memiliki kepastian keselamatan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, dan upah dosa adalah maut, kematian. Bukan hanya mati secara jasmani, tapi mati juga secara jiwa, dan mati juga secara roh. Diasingkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau melihat kita, dan itulah dosa. Ya. Dan dosa adalah hal serius di mata Tuhan, bukan persoalan sepele, saudara. Dosa bukanlah persoalan sederhana. Dosa bukanlah masalah yang sederhana. Dia masalah yang serius. Itu sebabnya Yesus mau meninggalkan sorga. Dia mau datang ke dalam dunia, dan dia ingin menyelamatkan kita, karena dia mengasihi kita. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudaraku, jangan ragukan kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan ragukan kasih Tuhan. Rasul Paulus berkata kasihnya itu tidak terselami, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra, lebih luas dari lautan. Itulah kasih Tuhan, saudara. Kalau nyawanya saja dia berikan, maka masalah-masalah yang sederhana pasti Tuhan mau campur tangan. Cuma masalahnya, saudaraku, mau tidak kita dibimbing, dididik. Jadi Natal itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah kesempatan untuk kita merenungkan kasih Tuhan, untuk kita introspeksi diri. Apakah saya sudah di jalan keselamatan? Apakah saya sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan itu? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan kurang panjang tanganku untuk menolong engkau, bukan kurang tajam pendengaranku mendengar seruan doamu, tapi yang memisahkan aku dan engkau
adalah dosa, kesalahan, pelanggaran. Seringkali Tuhan tidak mau melihat kita. Dia tidak mau memandang kita. Dia memandang kita karena Yesus. Amin, saudaraku. Karena Yesus, ya. Itulah kasih Bapa kepada kita. Tanpa Yesus mungkin, saudaraku, ya, bangsa Israel sempat dihabiskan oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu, Bapa itu penuh kasih, tapi Dia juga maha murka, saudara. Maha murka. Jadi jangan kita hanya berpandangan pada kasihnya saja, tapi lihat murkanya juga. Tapi setiap kita yang mau bertobat, Tuhan pasti ampuni. Walaupun dosa kita merah seperti kemisi, Dia putihkan seputih salju. Amin, saudaraku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku. Kasihnya yang begitu besar, saudara. Biarlah Natal ini, saudaraku, kita tidak sibuk dengan baju baru, pakaian baru, dengan makanan-makanan, tetapi kita mendapatkan makna Natal itu, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak ingin kita masuk neraka. Ya, saudaraku, neraka itu diciptakan untuk iblis, untuk malaikat-malaikat jahat yang berontak kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi kalau kita berontak juga sama seperti setan, kita mengalami nasib yang sama. Jadi, jadikan Natal ini, saudaraku, momen untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apakah ketetapan Allah? Ketetapan Allah adalah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus ditetapkan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus. Amin, saudara. Ini ketetapan Allah. Apalagi ketetapan Allah itu, ya. Saudara lihat, ini respon kita, ya. Allah mau kita melakukan kehendak Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21, ya. Apa respon kita? Tuhan mau kita bertobat. Amin, saudaraku. Matius pasal 3, ya. Buah-buah pertobatan harus ada. Apa itu pertobatan? Pertobatan berubah cara berpikir kita. Jangan lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hatinya jauh dari persekutuan dengan Allah, tidak ada rindu berjumpa dengan Tuhan. Ya, jangan, saudara. Ya, kasih tahu sebelahnya, jangan cuma Natal aja ke gereja. Datanglah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, memang, saudara, firman Tuhan ini baik untuk kita dengar. Tapi ke depan, saudaraku, ke depan, ya, marilah kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Karena manusia baru itu beda dengan manusia lama. Manusia lama itu adalah hatinya jauh dari Tuhan. Manusia baru hatinya dekat dengan Tuhan, selalu rindu dengan Tuhan. Dia Bapa kita. Manusia baru, dia di langit baru, bumi baru. Tuhan mau kita percaya, hidup oleh iman. Ya, ada kata di sini, hidup oleh iman, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita. Minta Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus jamah saya. Dan apa, saudara? Tetap dalam firman. Kasih tahu sebelahnya, tetap dalam firman. Jangan malas baca firman. Saudara, saya tidak bosan-bosan karena Tuhan ngasih visi membangun jemaat yang Alkitabiah. Ya, harus cinta firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Bahwa muridku
ialah tetap di dalam firman. Amin, saudara. Itulah murid Tuhan Yesus. Dia tetap di dalam firman, ya. Karena firman itulah yang merubah paradigma kita, nilai-nilai kita. Tanpa firman kita tidak mungkin, ya. Dalam Efesus 4 ayat 23, roh dan pikiran kita diperbaharui oleh firman. Jangan respon kita yang biasa-biasa saja, adem ayem. Jangan, saudaraku. Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku memandang ke depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya ada dua pilihan. Tuhan atau hantu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan dekat dengan hantu. Dia pasti memperdaya kita, dia pasti menyesatkan kita, ya. Dalam Matius 22 ayat 29, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah dan kitab Allah, firman Allah. Jadi kalau kita tidak mengerti firman, saudaraku, kita tersesat. Kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa, tidak bisa. Karena kita tidak mengerti firman. Jadi kita harus mau, saudaraku, berusaha, ya. Berusaha. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ini yang diingatkan Tuhan buat kita, saudaraku, bahwa keselamatan itu sangat berharga, lebih berharga dari emas, perak, bahkan seisi dunia ini. Mari kita utamakan keselamatan. Mari kita kejar keselamatan ini, saudaraku, ya. Yang lainnya pasti Tuhan akan cukupkan, ya. Jangan kita mengejar apa yang ada di dunia ini. Kita belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kita harus mau, kalau ada berkat dari Tuhan, kita mengucap syukur. Tapi jangan kita terlalu, ya, mengejar dunia daripada Tuhan. Kejarlah Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kejarlah Tuhan. Nanti segalanya akan ditambahkan. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang belum timbul dalam hati, apa yang belum kita dengar, itu disediakan Tuhan buat kita. Amin, saudaraku, kasih kemuliaan buat Tuhan, ya. Apa yang belum pernah kita lihat, saudara, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat kita. Kita akan seperti orang buta yang baru celik. Betapa mulianya, ya. Karena, saudaraku, langit baru dan bumi baru, Wahyu 21, ya. Langit baru dan bumi baru, ya, dari emas tulen lantainya. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada, saudara, ya. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Inilah posisi kita sesungguhnya sebelum jatuh dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Saya berharap, saudaraku, ke depan nanti kita akan rindu satu RW ada mesbah keluarga, ya. Bapak-bapak, saudara yang orang tua, ya, saudara, bangunlah mesbah keluarga. Bangunlah mesbah keluarga. Jangan malas. Saya tadi pagi dengan anak-anak mengadakan mesbah keluarga, ya. Kami mengadakan jam 6 pagi. Kami doa bersama, baca firman, renungan. Terus kita usahakan, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan nanti. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Kita akan diberi peneguhan oleh Tuhan.
Ya, Immanuel, aku menyertai engkau. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mudah-mudahan kita, saudaraku, pemain musik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Yesus. khusus untuk bapak-bapak di tempat ini. Apakah selama ini engkau
engkau belum mengadakan mesbah keluarga, biarlah di Natal ini ambillah komitmen. Ambillah komitmen. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia kalau kita binasa? Keselamatan itu adalah rencana Allah untuk menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga, menjadikan kita segambar dan serupa dengan Yesus Kristus, memerintah bersama-sama Bapa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang belum memiliki keyakinan akan keselamatan dan ingin diteguhkan oleh Roh Kudus? Roh Kudus ingin meneguhkan bahwa saudara adalah benar-benar anak Allah, bahwa saudara benar-benar ahli waris kerajaan sorga. Jikalau ini kerinduan Bapak Ibu, letakkan tangan kiri di dada, tangan kanan kepada Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu yang menerima peneguhan dari Roh Kudus bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Saudara dikasihi oleh Allah, dan Allah punya rencana yang indah. Allah punya rencana yang indah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adakah kau datang dengan beban yang berat, persoalan yang begitu menindih, begitu berat? Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku beri kelegaan, aku beri sentosa. Maukah saudara datang kepada Yesus? Maukah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus, agar makna Natal sungguh-sungguh saudara alami, saudara rasakan? Kalau ini doa kerinduan saudara, letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Saya berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa siap tangan-tanganmu yang terangkat, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan hati yang damai, sentosa, kelegaan yang daripada Engkau. Seperti firman-Mu berkata, ada kelegaan yang dari Tuhan, ada sentosa yang dari Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus berikan penghiburan buat anak-anak-Mu. Ini doa kerinduan kami Bapa. Hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan. Berkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah banyak orang, jiwa-jiwa yang datang beribadah bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran yang daripada Engkau, dan mereka dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan naikkan syukur. Amin. Amin. Silakan duduk, saya serahkan Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan menyalakan lilin. Saya bertanya, Bapak Ibu sudah semua mendapatkan lilin seperti ini? Kalau belum, mohon dibagikan sebentar. Bapak Ibu, sebentar lampu akan dimatikan. Kita akan menyanyikan lilin. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Pastikan Bapak Ibu bukan hanya seremonial. Pastikan di saat kita menyanyi lagu ini memperbaharui komitmen kita lagi, bahwa Tuhan kasih kesempatan kita hidup sampai hari ini. Itu karena kasih karunia. Saya undang petugas, boleh lampu dimatikan.
pekerjaannya untuk menyalakan lilin di depan. Yang pertama, saya akan mengundang dengan hormat Bapak Gembala Jemaat di tempat ini untuk maju ke depan. Yang kedua, saya akan mengundang dari kaum Ibu Nyonya Simangunsong, Om Chung, Ibu Nyonya Simangunsong untuk maju ke depan. Dan mewakili kaum bapak, saya akan mengundang Bapak Siregar untuk maju ke depan. Dan yang terakhir, saya akan mengundang Ketua Panitia untuk maju ke depan, Bapak Yedi. Kita akan pujian Malam Kudus.
Shalom Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, malam perayaan hari Natal pada hari ini. Tapi sebelum kita akan mengakhiri perayaan dari kita untuk kita, ya, kita akan berdoa. Terlebih dahulu kita akan doa berkat yang disampaikan oleh hambanya. Kita akan menaikkan pujian, segala puji, hormat juga syukur. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap pada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak akan kering pada musimnya. Bapak Ibu saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya dan memberikan berkat-berkatnya. Kesehatan kita diberkati, pekerjaan, usaha dan pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ibadah kita telah usai, dan saya sebagai ketua panitia Natal di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah hadir di tempat ini, dan kami juga mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih banyak buat sponsor, donatur, bahkan setiap kita yang sudah berjanji iman sehingga terlaksana acara Natal kita dengan baik, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, sebentar kita akan door prize. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara bisa ambil nomornya. Iya, jadi anak-anak jangan ambil nomor ya, karena takutnya kebanyakan anak-anak. Kita akan langsung ujian kita. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung.
sukacita kita ya. Jadi ini dari kita untuk kita, bukan supaya ini door prize bagaimana kalau nggak dapat gitu kan ya. Berarti kalau belum dapat nanti tahun depan ya, berdoalah tahun depan supaya lebih banyak. Men, oke? Ya, kita akan buka Bapak Ibu. Ada berapa? Ada 5 door prize. Dan tadi sponsor bilang, saya sih hanya dengar dari kata sponsor ya kan. Dan hadiah utamanya adalah PS5 yang sekarang harganya Bapak Ibu tahu? 16 juta. Serius, dibuka aja kotaknya doang. Ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan nih boleh deh. Boleh saudara kita yang ambil duluan. Yuk, ambil coba. Ini enggak apa-apa. Ini buat siapa gitu. Iya, boleh. Oke. Kasih mic Pak Albert. Nomor 13. Iya, siapa nomor 13? Ayo lihat nomor 13. Iya, maju ke depan. Yuk, silakan maju ke depan. Dan iya, oke. Saya lihat dulu, benar apa enggak nomor 13? Benar. Oke. Yuk, oke. Iya, foto dulu. Yuk. Wah, jadi 5 orang, saya akan foto nih. Yuk. Oke. Ya. Ya, kita akan lihat lagi. Satu lagi. Ya. Boleh pemain bass kita yang akan ngambil. Yuk, silakan. Jangan sebut nomor sendiri ya. 40. Iya, nomor 40. Oke. Maju ke depan. Iya. Oke. Ya, silakan. Ya, foto dulu. Nah, oke. Ya. Masih ada 3 lagi Bapak Ibu. Oke, silakan. Ini bukan rekayasa ya, mereka yang ambil kan. Ya, pemain drum kita boleh ambil. Oke, silakan Pak. Nomor 212. nomor 27. Iya. Ayo silakan Pak. Oke. Tepuk tangan tuh. Iya. Oke. Ya, silakan Pak. Foto dulu. Oke. Dan satu lagi. 2 ya. Oke. 2 lagi. Saya minta Ibu Gembala yang ambil. Silakan Bu. Nomor 1. Nomor 1. Ini bukan rekayasa Bapak Ibu, ya. Iya. Oke, ini bukan rekayasa, beneran. Oke, ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini kayaknya benar. Mana PS5-nya? Kayak gini kan? Bener kan PS5 sederhana ini? Oh iya, bener. Kotaknya. Ya, silakan. Terakhir ini Bapak Gembala yang ambil. Buah anak. Nomor 26. Wah. Iya, dapat PS5. Oke.
Foto dulu. Oke. Makasih Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian acara Natal kita pada hari ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di tempat ini sudah ibadah offline dan juga ada di rumah ibadah online. Jadi kita ada dua, kita akan terus putar dari live Facebook ya, dan juga kita akan bagikan share di YouTube GBI Agusta. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini belum memiliki tempat beribadah yang menetap, Bapak Ibu boleh ikut bersama dengan kami baik offline di tempat ini, tentunya menggunakan protokol kesehatan, dan juga boleh juga ikut di rumah, dan nanti kita akan berikan nama Facebook ataupun channel YouTube kita. Itu saja mungkin pengumuman Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ada ala kadarnya disediakan oleh panitia, dan kami meminta Bapak Ibu kalau bisa jangan makan di tempat ini. Jadi setelah kita doa nanti boleh Bapak Ibu bawa pulang, di rumah boleh makan ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin untuk menghindari pertama kita akan tetap jaga jarak dan menghindari berkerumun Bapak Ibu, dan juga kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi supaya ya lebih higienis kalau makan di rumah ya Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin, mari kita berdoa sekaligus mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Bapa. Dari awal sampai akhirnya Kau telah menuntun ibadah kami, ibadah perayaan Natal GBI Hotel Agusta pada tahun 2020 ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan makanan minuman yang tersedia di hadapan kami yang telah kami terima, Tuhan sebelum kami nikmati, sucikan, kuduskan menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Dan kami berdoa Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, baik sakit penyakit yang mungkin musim pada saat ini corona di Indonesia ini. Tuhan tolong kami supaya setiap kami tidak ada satupun yang kena, tetapi nama Tuhan dipermuliakan dan kami menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Bapak Ibu panitia jangan dulu pulang, karena kita ada acara sebentar, baik foto-foto